Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Hari ini izinkan saya berkultum tentang sudah ikhlaskah aku? Iya, Ustadz Ustadzah, pertanyaan ini harusnya sering kita tanyakan pada diri kita. Khususnya saya pribadi harus sering-sering menanyakan pada diri saya pribadi, sudah ikhlaskah aku selama ini dalam melakukan suatu kegiatan. Ketika kita beramal, ketika kita melakukan segala sesuatu, niat kita sudah betul belum ya? Sudah ikhlas belum ya? Baik Ustadz Ustadzah dan sahabat ikram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesibukan seorang muslim yang paling agung adalah senantiasa memperbaiki niat, senantiasa sebelum beramal menghadirkan hatinya, meluruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting? Karena semua amal yang kita lakukan bisa diterima atau tidak tergantung dari niatnya. Kita mencari nafkah, mendidik anak-anak, beribadah, melakukan sesuatu apapun, maka senantiasa kita harus meluruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan tidak sia-sia, supaya yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Bahkan kita makan, minum dan tidur sebaiknya diniatkan karena Allah. Ada sebuah kisah seseorang yang ahli ibadah yang setiap hari membaca Al-Quran di waktu pagi, siang hingga petang. Pada suatu ketika beliau membaca surat At-Toha di waktu subuh hingga tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi, dan di dalam mimpinya beliau didatangi seseorang dari langit sambil membawa Al-Quran, dan kemudian orang itu memperlihatkan, "Wahai ahli ibadah, ini aku perlihatkan catatan surat At-Toha yang sudah kamu baca. Pahala yang kamu dapat tidak sempurna." Ahli ibadah itu bertanya, "Kenapa kok bisa tidak sempurna?" "Karena pada saat kamu membaca, ada seseorang yang melintas di hadapanmu. Kamu membaca ayat itu dengan keras dan mengindah-indahkannya dengan niat agar dipuji oleh orang tersebut." Saya bersyukur sekali bekerja di Ikram, karena di Ikram ini Ustadz dan Ustadzanya selalu mengingatkan kita untuk selalu beribadah, melakukan apapun diniatkan oleh ibadah. Waktu dulu saya sangat sering sekali terlambat dalam
kehadiran. Ada sering teman-teman selalu menegur, jangan sampai terlambat. Eman kalau dipotong gajinya, sudah capek-capek dipotong gajinya. Dan pada waktu itu masih kepala sekolahnya Ustazah Dian ya. Ya. Kemudian saya dipanggil. Beliau mengatakan bahwa absensinya banyak, keterlambatan ya. Beliau menasihati saya, mungkin Ustazah Dwi tidak masalah gaji dipotong. Waktu itu saya belum menikah. Tapi kita di sini sebagai pendidik, di mana kita sebagai pendidik dicontoh oleh anak didik kita. Sehingga Ustazah mungkin kita selama ini karena terlambat, karena takut dipotong poin ya. Mungkin pengalaman saya pribadi waktu itu, terima kasih Ustazah Dian sudah mengingatkan saya. Apapun yang kita kerjakan sebaiknya semata-mata karena Allah. Ya, kita sebagai guru tuntutannya sangat berat, yaitu dicontoh oleh murid-murid kita. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Syarat yang diterimanya amal ada dua, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti apa-apa yang dicontohkan Rasulullah. Apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimakumullah, nasihat tentang ikhlas, amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi bagaikan seorang musafir membawa bekal yang berisi pasir yang sangat berat. Bekal tersebut memberatkan tetapi tidak membawa manfaat apa-apa. Bagaimana cara kita ikhlas? Yang pertama, tidak ingin melakukan amal karena ingin dilihat oleh manusia. Yang kedua, hatinya tidak tergantung dengan celaan atau pujian oleh manusia. Ustadz-ustadzah kita bekerja dari pagi hingga sore, pasti insya Allah niat kita bekerja karena ibadah. Tetapi mungkin karena sesuatu hal di tengah-tengah, terkadang ada gesekan yang membuat kita kok seperti ini ya, padahal saya tidak melakukan ini. Saya sudah melakukan ini, maaf. Tetapi kok dibilang tidak melakukan sesuatu hal ini. Ingin rasanya kita membenarkan apa yang sudah terjadi, tetapi
Kembali lagi, kenapa harus kita ungkapkan di forum banyak orang membenarkan diri sehingga membuat kita saling membenarkan diri. Walaupun kita dibilang tidak melakukan itu, tidak usah berkecil hati,